Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Hamidah Kamila Tunuha, mahasiswi Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Manajemen Jejaring Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan gerakan mendukung vaksin COVID-19 dengan judul Vaksin Tidak Membunuhmu. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus, jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Penularan terjadi jika orang menghirup droplet yang keluar dari batuk atau nafas serta bersin orang yang terjangkit virus corona, ataupun droplet itu jatuh pada benda-benda yang tanpa sengaja kita pegang, lalu kita menyentuh area seperti mata, hidung, mulut, dan otomatis virus itu akan menyerang ke dalam tubuh kita jika imunitas kita tidak kuat. Adapun gejala yang terjadi pada orang yang telah terinfeksi virus COVID-19 memiliki gejala yang berbeda-beda. Namun, gejala yang paling umum muncul itu seperti demam, batuk kering, mudah kelelahan, lalu ada rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau indera penciuman, lalu ada ruam pada kulit. Masuknya COVID-19, di mana virus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Lalu, virus ini berkembang dengan cepat hampir ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus ini mulai masuk dan terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020, di mana hingga bulan April 2021, total kasus yang terjadi sebesar 1,61 juta kasus, di mana 1,46 juta kasus sembuh dan juga 43.567 kasus meninggal dunia. Berbagai cara dan upaya pemerintah lakukan dalam rangka pencegahan COVID-19. Salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan pada saat ini, para ahli juga sudah menemukan vaksin untuk COVID-19 itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mulai menjalankan proses vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan cara bertahap. Jadi sebenarnya apa itu vaksinasi COVID-19? Vaksin COVID-19 itu merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Vaksin itu bukan obat, karena vaksin diberikan kepada orang sehat untuk mencegah penyakit tertentu menjangkit orang tersebut. Orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 itu tetap harus divaksin, karena resiko dari kesehatan yang terkait dengan penyakit COVID-19 dan kemungkinan terjadi infeksi ulang, jadi vaksin tetap wajib diberikan pada seseorang itu. Dan kekebalan yang terjadi itu hanya bersifat alami. Lalu, program vaksinasi di Indonesia itu pertama kali pada 13 Januari 2021, di mana Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang menerima vaksin COVID-19, yang pada saat itu merupakan atau menggunakan vaksin Sinovac. Ada beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Oxford AstraZeneca, yang kedua ada Sinopharm, yang ketiga ada Moderna, yang keempat ada Pfizer-BioNTech, yang kelima ada Sinovac, yang keenam ada Novavax,
Yang ketujuh, ada vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Adapun manfaat dari vaksinasi itu sendiri, yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi pada tubuh. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Tidak hanya dari sektor kesehatan, sektor ekonomi dan sosial, jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial ekonomi masyarakat pun akan jauh lebih membaik dan bisa kembali lagi seperti sedia kala. Tentunya ekonomi pun akan mulai bergerak sedikit demi sedikit. Kriteria orang-orang yang diperbolehkan untuk vaksin, yang pertama dalam keadaan sehat, di mana orang tersebut sedang tidak demam atau tekanan darahnya di bawah 180. Lalu yang kedua, berusia di atas 18 tahun. Jika lansia, itu harus memenuhi syarat dan juga harus dengan persetujuan dokter. Yang ketiga, tidak dalam kondisi hamil. Yang keempat, tidak memiliki penyakit kronis. Penyakit kronis di sini di mana seperti autoimun, kanker, lalu epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya yang belum bisa dikendalikan. Jika memiliki penyakit kronis itu harus dengan persetujuan dokter untuk melakukan vaksinasi. Lalu yang kelima, tidak sedang menerima vaksin lain selama 1 bulan terakhir. Adapun reaksi atau efek samping setelah melakukan vaksin itu berbeda-beda setiap orangnya. Namun, efek yang sering muncul itu seperti demam, mudah lelah atau mengantuk, pusing, nyeri, dan perlu kita ketahui, efek-efek samping ini bersifat sementara. Jadinya, kita tidak perlu takut untuk efek samping lainnya. Cara registrasi untuk vaksinasi, yang pertama, penerima vaksin menerima pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID pengirim Peduli COVID. Yang kedua, install aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, mengecek status penerimaan melalui Babinasa atau Babim Kamtibnas. Yang keempat, melalui situs resmi seperti website, email, dan hotline. Yang kelima, dapat datang langsung ke tempat diadakannya vaksinasi seperti puskesmas, rumah sakit, atau tempat umum lainnya. Di mana dalam proses ini ada 4 tahapan. Yang pertama dilakukan adalah pendaftaran dan cek identitas berupa KTP. Lalu tahapan kedua yaitu screening kesehatan, di mana akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, tekanan darah. Lalu, jika lolos pada tahapan ini, maka akan dinyatakan layak untuk vaksin. Maka akan masuk ke tahap ketiga, di mana pada tahap ini akan dilakukan proses penyuntikan vaksin. Selanjutnya, tahap keempat adalah proses observasi selama 30 menit, di mana setelah vaksinasi kita akan dilihat efek samping atau reaksi yang kita alami. Jadi, ayo lawan virus corona dengan melakukan vaksinasi dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ayo vaksinasi, vaksin tidak membunuhmu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video lainnya.